Ketika tubuhnya jatuh sakit, hati Maya justru semakin tersesat. Dan di ruang rumah sakit yang dingin, genggaman tangan seorang dokter muda membuatnya sadar. Batas yang dulu ia jaga dengan hati-hati, malam itu telah terlewati tanpa bisa kembali. Part 1. Ada garis yang sekali dilewati tidak ada jalan untuk kembali. Dan malam itu, garis itu telah dilanggar. Sudah hampir sebulan sejak malam di ruang IGD. Sejak saat itu, Maya dan Aryan semakin sering bertemu. Bukan lagi sekadar pelajaran bahasa Jepang. Mereka bertemu untuk makan siang, untuk ngobrol, untuk sekadar melihat wajah satu sama lain. Setiap pertemuan seperti candu yang semakin sulit ditolak. Malam itu, Maya baru saja selesai mengajar di tempat les. Aryan mengirim pesan. "Bu Guru, sudah makan malam? Aku baru selesai shift. Mampir sebentar yuk, mau kasih buku tentang kultur Jepang yang kemarin aku bilang." Maya menatap layar ponselnya. Seharusnya dia menolak. Seharusnya dia tahu ini berbahaya. Tapi jari-jarinya sudah mengetik balasan. "Boleh, di mana?" "Rumah sakit, aku lagi di ruang istirahat dokter. Sepi kok, yang lain sudah pulang." Hati Maya berdetak lebih cepat. Ruang istirahat dokter, sepi, hanya mereka berdua. 15 menit kemudian Maya tiba di rumah sakit. Aryan sudah menunggu di lobi, masih mengenakan jas dokternya. Senyumnya hangat saat melihat Maya datang. "Ayo, naik lift." Mereka naik ke lantai 6 dalam keheningan. Hanya terdengar dengung mesin lift dan detik jantung Maya yang terasa begitu keras. Aryan berdiri di sebelahnya, begitu dekat hingga Maya bisa mencium aroma kolonnya yang sudah begitu familiar. Pintu lift terbuka. Lorong lantai 6 sangat sepi, hanya terdengar suara sepatu mereka yang bergema di lantai keramik. Aryan membuka pintu ruang istirahat dokter dengan kartu akses. Ruangan itu kecil, dengan sofa panjang, meja kopi, dan lampu temaram. "Duduk dulu, aku ambilkan air," kata Aryan sambil menutup pintu. Dan menguncinya. Klik! Suara kunci pintu itu terdengar begitu keras di telinga Maya. Dia berdiri di tengah ruangan, tidak bergerak. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa dingin. Aryan berbalik menghadapnya. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu, Maya tahu. Tidak ada buku, tidak ada alasan profesional. Hanya mereka berdua, dan garis yang akan segera dilewati. "Aryan, ini..." Suara Maya tercekat. Aryan melangkah mendekat, perlahan. "Aku tahu ini salah, Maya. Aku tahu." Suaranya serak, penuh dengan emosi yang tertahan. "Tapi aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa aku tidak merasakan ini." Maya seharusnya mundur, seharusnya dia berbalik dan berlari keluar. Tapi kakinya tidak bergerak. Seperti tertanam di lantai, tubuhnya menolak untuk patuh pada pikiran rasionalnya. "Kita tidak seharusnya melakukan ini," bisik Maya, namun suaranya hampir tidak terdengar. "Aku tahu," jawab Aryan. Dia sudah begitu dekat sekarang. Tangannya perlahan terangkat menyentuh pipi Maya. "Tapi katakan padaku untuk berhenti dan aku akan berhenti. Katakan sekarang." Maya membuka mulutnya. Kata-kata itu ada di ujung lidahnya. Berhenti. Hanya satu kata untuk menyelamatkan semuanya. Tapi kata itu tidak pernah keluar. Dan saat bibir mereka bertemu, Maya tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelahnya, mereka duduk di sofa dalam keheningan yang berat. Maya memeluk lututnya, menatap kosong ke dinding. Air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Aryan duduk di sebelahnya, kepala tertunduk, tangan menutupi wajahnya. "Maafkan aku," bisiknya. "Maafkan aku, Maya." Maya menggeleng. "Ini bukan hanya salahmu. Ini kesalahan kita berdua." Aryan meraih tangan Maya, menggenggamnya erat. "Kita janji ya, ini hanya sekali ini, hanya malam ini. Besok kita kembali normal, kembali jadi guru dan murid saja." Maya menatap mata Aryan, dan di mata itu dia melihat kebohongan yang sama dengan yang ada di hatinya sendiri. Mereka berdua tahu janji itu bohong. Dan memang benar, hanya sekali menjadi kebohongan terbesar yang pernah mereka katakan pada diri mereka sendiri. Seminggu kemudian, mereka bertemu lagi. Dengan dalih pelajaran bahasa Jepang, Maya datang ke apartemen Aryan.
Mereka belajar selama setengah jam, lalu menghabiskan sisa waktu di ranjang. 2 minggu kemudian, Aryan memesan kamar hotel di daerah Senopati. Hotel kecil, tidak mencolok. Mereka check-in dengan nama palsu, membayar tunai, tidak meninggalkan jejak. Dan begitulah rutinitas baru mereka dimulai. Setiap Kamis sore, saat Alina sibuk dengan jadwal praktek di kliniknya, Aryan dan Maya bertemu di hotel-hotel kecil di sekitar Jakarta Selatan. Mereka menjadi ahli dalam menyembunyikan, ahli dalam berbohong, ahli dalam hidup ganda. Kamis malam pukul 9. Maya pulang ke rumah setelah mengajar les privat. Dimas sudah tidur di sofa, laptop masih terbuka di pangkuannya. Maya tersenyum melihat suaminya yang tertidur itu. Dia mematikan laptop, mengambil selimut dan menyelimuti tubuh Dimas dengan lembut. "Mama!" Raka keluar dari kamar menggosok matanya yang mengantuk. "Mama sudah pulang." Aksa nangis terus cari Mama. Maya memeluk putranya mencium kepalanya. "Maaf sayang, Mama tadi ada les sampai malam. Sekarang Aksa di mana?" Mereka masuk ke kamar anak-anak. Aksa sudah tertidur namun masih terisak-isak dalam tidurnya. Maya berbaring di samping putranya memeluknya erat. Air mata mengalir lagi di pipinya. "Maafkan Mama," bisiknya ke telinga Aksa yang tertidur. "Maafkan Mama yang jahat ini." Di sebelahnya, Raka sudah kembali tertidur. Maya menatap wajah kedua putranya bergantian. Wajah polos yang tidak tahu apa-apa. Wajah yang percaya bahwa mama mereka adalah orang baik. "Aku ini siapa?" Maya berbisik pada diri sendiri dalam kegelapan. Istri yang setia, ibu yang baik, atau wanita yang telah kehilangan arah moral? Tidak ada jawaban, hanya keheningan malam dan isakan kecil Aksa yang mulai tenang dalam pelukannya. Aryan baru saja tiba di rumah. Alina sudah tidur, tapi Kirana masih terjaga, menunggu papanya pulang. "Papa!" Kirana berlari memeluk Aryan. "Kata Mama, Papa ada operasi, lama banget." Aryan mengangkat putrinya mencium pipinya. "Iya sayang, Papa operasi yang susah tadi, Papa capek banget." "Bukan operasi, tapi ya dia capek. Capek karena 2 jam di hotel bersama Maya. Capek karena harus berpura-pura. Capek karena harus berbohong pada wajah polos putrinya ini. Papa mandi dulu ya, bau obat nih," kata Aryan sambil menurunkan Kirana. Bukan bau obat, bau parfum Maya yang masih menempel di bajunya. Di kamar mandi, Aryan berdiri di bawah shower, membiarkan air panas mengguyur tubuhnya. Tangannya menggosok kulit keras-keras, seolah bisa menghilangkan dosa dengan sabun. Tapi dosa tidak bisa hilang dengan air dan sabun. Dosa itu sudah meresap terlalu dalam. Setelah mandi, dia berbaring di samping Alina. Istrinya tidur nyenyak, wajahnya damai. Alina yang tidak tahu apa-apa. Alina yang percaya padanya sepenuhnya. Alina yang mengira suaminya adalah pria baik-baik. Aryan menutup matanya, mencoba tidur, tapi tidur tidak datang. Yang datang hanya wajah Maya, senyum Maya, suara Maya yang bergema di kepalanya. Seminggu berlalu, Kamis datang lagi, dan mereka bertemu lagi. Hotel yang berbeda, tapi skenario yang sama, kebohongan yang sama, rasa bersalah yang sama. Maya berbaring di ranjang hotel, menatap langit-langit. Aryan berbaring di sampingnya, meraih tangannya. 3 bulan lagi aku berangkat ke Jepang, katanya pelan. Maya menoleh menatapnya. Aku tahu, kita harus berhenti sebelum itu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Iya, jawab Maya. Tapi di hatinya, dia tidak yakin apakah mereka bisa. Aryan memeluknya lebih erat. 3 bulan. Setelah itu kita kembali ke kehidupan masing-masing. Kembali ke keluarga kita. Maya tidak menjawab. Dia hanya menutup matanya, menikmati kehangatan pelukan Aryan. Kehangatan yang salah, tapi begitu sulit untuk dilepaskan. 3 bulan menuju keberangkatan Aryan ke Jepang, 3 bulan untuk mengakhiri ini. Atau 3 bulan untuk menenggelamkan diri lebih dalam. Maya tidak tahu jawabannya. Yang dia tahu hanya satu hal, garis itu sudah dilewati, dan tidak ada jalan untuk kembali. Di luar jendela hotel, Jakarta terus bergerak. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, tidak peduli dengan 2 jiwa yang sedang tersesat di dalamnya. Kehidupan terus berjalan, sementara Maya dan Aryan terjebak dalam labirin yang mereka buat sendiri. Dan yang paling menakutkan adalah, mereka tidak benar-benar ingin keluar.
End of chapter 5. Malam itu, Maya pulang dengan bau parfum hotel yang masih menempel di rambutnya. Dimas menyambutnya dengan senyum, tidak curiga sama sekali. Dan Maya menyadari, kebohongan paling menyakitkan adalah kebohongan yang begitu mudah dipercaya. Next chapter 6. Sayonara yang tidak pernah terjadi.